Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil uji kompetensi keahlian bisnis digital. Izin memperkenalkan diri, nama saya Azkia Aurel Febiana dari kelas 12 Bisnis Digital SMK Negeri 3 Bale Endah. Usaha yang saya jalankan yaitu Chicken Cheese Balls atau bola-bola ayam keju, dan memiliki akun Instagram Cila. Untuk gambar logonya seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan visi dan misi. Untuk visi saya yaitu menjadikan produk Chicken Cheese Balls pilihan utama camilan kekinian. Dan untuk misinya, yang pertama adalah tentunya menyajikan makanan yang berkualitas dengan rasa yang lezat pastinya. Untuk yang kedua, berinovasi menciptakan menu kreatif yang memberi pengalaman dan inspirasi baru. Yang ketiga, tentunya menjaga kualitas bahan dan rasa untuk menghasilkan makanan sehat. Dan yang terakhir, berinteraksi aktif dengan pelanggan melalui media sosial untuk membangun komunitas yang loyal. Selanjutnya, ada analisis SWOT. Untuk yang pertama, ada strength atau kekuatan. Dan yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang ketiga opportunity atau peluang. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Selanjutnya untuk strength, yang pertama pastinya untuk rasa itu gurih dan lezat dengan kombinasi ayam dan keju. Untuk yang kedua, harga relatif terjangkau sehingga bisa menjangkau banyak konsumen, banyak pembeli. Dan yang ketiga, bisa dikreasikan dengan berbagai pilihan saus dan tingkat kepedasan. Dan yang keempat, dapat langsung dinikmati tanpa perlu diolah lagi. Yang terakhir, selalu disediakan dengan bahan yang fresh untuk dagingnya. Selanjutnya ada weakness, hanya satu, yaitu produk tidak tahan lama sehingga harus segera dikonsumsi agar tetap enak. Selanjutnya ada opportunity. Yang pertama, ada tren makanan ringan kekinian dan street food terus meningkat. Kedua, minat tinggi terhadap makanan berbahan keju. Contohnya seperti dimsum keju, bakso keju, dan yang lain-lain. Untuk yang ketiga, pangsa pasar yang luas dapat menjangkau berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Selanjutnya yang terakhir ada threats. Yang pertama, ada banyak kompetitor dengan produk olahan ayam yang mirip seperti yang saya sebutkan tadi. Dan untuk yang kedua, perubahan tren atau selera konsumen yang cepat beralih atau berganti. Untuk pembahasan selanjutnya ada marketing mix. Untuk produk Chicken Cheese Ball adalah cemilan ayam berisi keju lumer yang gurih, praktis, serta menghadirkan kenikmatan yang dapat meningkatkan mood saat dinikmati. Kedua, ada price atau harga. Untuk harganya, Chicken Cheese Ball 8.000 isi 6 pieces yang terjangkau sesuai kualitas sehingga menarik minat beli dan mudah dijangkau semua kalangan. Yang ketiga, ada flash. Untuk offline-nya, alamatnya di Bale Endah Permai 2, Jalan Padi Endah 30, RT 12, RW 25, Blok R, nomor 14B, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dan untuk online-nya pastinya menggunakan media sosial. Untuk media sosialnya ada di promotion di poin terakhir. Nah, promotion yaitu Instagram dan WhatsApp. Untuk Instagram, username-nya atau namanya itu Cila, dan untuk nomor WhatsApp-nya. Selanjutnya ada produk knowledge. Untuk nama produknya yaitu Chicken Cheese Ball. Chicken Cheese Ball adalah cemilan gurih berbentuk bulat yang terbuat dari campuran daging ayam cincang, keju leleh, dan bumbu-bumbu. Adonan ini dilapisi
tepung roti lalu digoreng hingga berwarna keemasan, menghasilkan tekstur yang renyah di luar dan lembut atau lumer di dalam. Cocok disajikan sebagai snack atau hidangan pembuka yang lezat dan menggugah selera tentunya. Selanjutnya, untuk komposisi produk itu ada daging ayam, tepung tapioka, keju, telur, bawang putih, saus tiram, minyak wijen, kaldu bubuk, lada bubuk, garam, gula atau kecap asin, dan minyak untuk menggoreng. Untuk informasi nilai gizinya mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan kalsium. Dan untuk protein itu berasal dari daging dan keju. Untuk lemak berasal dari keju atau lemak susu, daging ayam, dan minyak yang dipakai atau digunakan saat proses penggorengan. Untuk karbohidratnya berasal dari tepung, dan untuk kalsium berasal dari keju. Selanjutnya, untuk manfaat produk yang pertama, membantu pembentukan otot. Kenapa? Karena chicken cheese ball mengandung protein dari daging ayam dan keju. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang. Ini termasuk manfaat karena adanya kandungan kalsium dari keju. Yang terakhir, praktis dan mengenyangkan karena produk ini mudah disajikan dan dikonsumsi kapan saja. Selain itu, kandungan protein, lemak, dan karbohidrat memberikan energi dan rasa kenyang lebih lama, sehingga cocok sebagai camilan yang mengganjal lapar. Untuk cara penyajiannya, goreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan. Yang kedua, angkat dan tiriskan. Ketiga, sajikan selagi hangat agar keju tetap lumer. Yang keempat, tambahkan saus sambal, saus tomat, atau mayones sesuai selera. Selanjutnya ada informasi penyimpanan. Untuk penyimpanannya, batas aman di suhu ruang maksimal 1-2 jam. Tanggal kadaluarsanya tahan 1 hari di suhu ruang. Bisa setelah dikonsumsi, lalu masukkan ke dalam kulkas. Kemasan dan ukuran. Kemasannya praktis, untuk porsinya pas sekali makan. Selanjutnya ada storyboard, dan ini untuk hasilnya. Selanjutnya ada foto produk chicken cheese ball. Dan untuk bukti promosinya saya lakukan di Reels Instagram. Selanjutnya gambar berikut menunjukkan bukti posting penawaran produk yang dilakukan melalui Instagram dan WhatsApp. Berikut saya lampirkan bukti penawaran produk chicken cheese balls yang saya kirim via DM, Instagram, dan WhatsApp. Untuk setiap penawaran dilakukan dengan manual, tidak menggunakan chatbot. Selanjutnya, untuk dokumentasi ini merupakan ulasan dari pelanggan setelah mengkonsumsi produk. Dan berikut dokumentasi pembeli. Pada bagian ini saya akan menjelaskan laporan keuangan untuk produksi sebanyak 120 cup. Pertama, dari sisi modal, untuk modal awal yang digunakan sebesar Rp722.000, kemudian ditambahkan biaya lain-lain sebesar 15%, sehingga total modal menjadi Rp833.000. Selanjutnya, kita menghitung HPP atau harga pokok produksi. HPP diperoleh dengan membagi total modal dengan jumlah produk, yaitu Rp830.300 dibagi 120 cup, sehingga didapatkan HPP sebesar Rp6.919 per cup. Kemudian, untuk menentukan harga jual, HPP ditambahkan dengan laba sebesar 15%. Hasilnya adalah Rp7.956, yang kemudian dibulatkan menjadi Rp8.000 per cup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan omset dan keuntungan. Untuk penjualan per minggu atau omset per minggu, jika harga jual Rp8.000 dan terjual 30 cup, maka diperoleh omset sebesar Rp240.000 per minggu. Kemudian, untuk penjualan per bulan
atau omset per bulan dengan total 120 cup, maka omset yang diperoleh adalah Rp960.000. Dari omset tersebut, kita dapat menghitung keuntungan dengan cara mengurangi omset bulanan dengan total modal. Jadi, Rp960.000 dikurangi Rp830.300, sehingga diperoleh keuntungan sebesar Rp129.700. Untuk evaluasi produk, dari proses pembuatan terdapat beberapa kendala, yaitu keju mudah keluar saat digoreng, bentuk produk belum konsisten, dan proses produksi masih cukup lumayan lama. Dari sisi marketing, masih banyak orang yang belum mengenal produk chicken cheese balls, sehingga promosi perlu ditingkatkan. Untuk solusinya, solusi produksi, saya membuat lapisan luar lebih tebal agar kejunya tidak mudah keluar. Hasil produk lebih rapih dan menarik. Selanjutnya, menggunakan sendok takar atau cetakan agar ukuran setiap bola sama, sehingga terlihat lebih profesional dan matang merata. Juga membuat sistem kerja, misalnya dengan membagi tugas produksi agar proses lebih cepat. Untuk solusi marketingnya, saya memberikan diskon pembelian pertama, paket hemat, dan minta testimoni dari pembeli, serta foto produk yang menarik. Untuk bisnis development plan, untuk usaha chicken cheese balls kedepannya adalah dengan fokus meningkatkan kualitas rasa dan konsistensi produk, serta menambah variasi menu seperti rasa pedas, barbecue, atau keju mozzarella agar lebih menarik. Selanjutnya, usaha akan dikembangkan dengan penjualan dalam bentuk frozen food agar lebih tahan lama dan bisa menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk melalui reseller, warung, dan kantin sekolah. Promosi akan ditingkatkan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk membangun brand awareness dengan cara membuat video promosi yang menarik. Dalam jangka panjang, usaha ini ditargetkan memiliki brand yang dikenal, memperluas produksi, serta bekerja sama dengan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Juga membuka outlet atau booth sendiri agar penjualan semakin meningkat. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.